saya berpikir bahwa pada manusia yang dimodulasi sistem imunnya, sehingga kadar IL-8 yang sebenarnya sangat berpengaruh pada kemotaktik dari neutrofil ini, sehingga membuntu di mana-mana. Moga-moga itu adalah salah satu wawasan terapi secara biomolekuler atas pandemi COVID ini, Dr. Joni. Karena sebenarnya gambaran dari COVID ini sebenarnya adalah ya sepsis, tapi sepsis yang sangat berat. Kalau saya perhatikan pasien-pasien di ICU dan COVID itu, justru gambarannya itu klasik seperti pelajaran regulasi dari sitokine dan antiinflamasi. Jadi tanda seperti di klinis neutrofil yang sangat tinggi, kemudian limfosit yang sangat rendah, monosit yang tidak bisa aktif, dan lain sebagainya, itu adalah gambaran dari disregulasi dari sistem imun dari pasien-pasien dari COVID itu. Maka mungkin alangkah baiknya apabila ada kesempatan riset untuk secara biomolekuler dengan sampel yang diambil dari pasien-pasien COVID ini, semoga bisa menjawab terapi, dan kita memiliki mitigasi, barangkali nanti 10 tahun lagi akan ada virus yang baru lagi. Terima kasih, jawaban saya demikian. Saya kira jawabannya cukup bagus, kami sangat puas. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih Dr. Joni. Ya, kita teruskan dengan yang ke-8, yaitu Dr. Hamzah, Dokter Spesialis Anestesi Konsultan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para guru besar, khususnya promotor, dan tentu selamat buat Dr. Ana. Dr. Ana ini sebenarnya dalam perang COVID itu sudah melakukan wajib militer. Mengapa? Oleh karena beliau bekerja di beberapa rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit UNER. Saya berharap bahwa nanti dalam melawan COVID ini, tentu Dr. Ana bisa membawa senjata yang nano ini. Lebih ampuh. Mudah-mudahan harapan saya ada manfaat. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah penelitian ini kan menyangkut nutrisi, ya, khususnya memakai substrat extra virgin olive oil. Kita ketahui dalam nutrisi, olive oil ini termasuk lemak yang long chain triglycerida. Nah, sekarang dikembangkan MCT atau middle chain triglyceride oleh karena masalah pembentukan trigliseridnya. Nah, mohon pendapat Dr. Ana tentang kaidah ini. Kemudian yang kedua, saya ingin lebih tegas lagi. Memang di konsep early enteral nutrition, ya, kita memberi suatu nutrisi lebih awal. Penegasan saya atau pertanyaan saya, seberapa early kita berikan ini? Mengingat oleh karena pada awal sepsis ada metabolic stress, dan emulsi lemak ini menghasilkan energi yang besar. Tentu dalam pemikiran kalau energi besar maka metabolismenya juga akan bekerja lebih berat. Nah, seberapa early kita memberikan ketika ini bermanfaat buat pasien-pasien sepsis. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hamzah, Dr. SPAN, KMA. Sebelum saya menjawab dua pertanyaan Dr. Hamzah, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya selama ini untuk diberi waktu untuk sekolah dan menyelesaikan pendidikan sampai level saat ini. Untuk pertanyaan nomor 1, hubungan dengan komposisi EVO sebagai LCT, apakah tidak merugikan apabila kita berikan, karena berhubungan dengan hasil trigliserida dari dalam tubuh.
saya baca beberapa literatur Dokter, memang itu juga yang menjadi pertimbangan pada saat saya memilih extra virgin olive oil. Jadi banyak jurnal yang disampaikan yang terbaru, yang cukup bereputasi jurnalnya, bahwa tidak ada perbedaan yang bermakna untuk pemberian LCT atau MCT terhadap kadar triglycerida. Memang ada perubahan, tapi tidak katakan tidak bermakna. Jadi saya berani memilih extra virgin olive oil ini sebagai bahan yang saya pilih untuk nutrisi kali ini. Kemudian pertanyaan nomor 2, seberapa early sebenarnya kita memberikan terapi? Pertanyaan ini selalu menggelitik saya ketika saya menerima pasien di ICU. Sebenarnya di mana zero time daripada saat kita menerima pasien sepsis itu? Dan saya yakin jawabannya adalah kita sebagai klinisi tidak akan pernah tahu kapan zero time dari pasien itu datang ke kita. Apabila di laboratorium seperti pada mencet ini, saya bisa menentukan zero time, kapan dia akan masuk menuju sepsis. Oleh karena itu, apabila ditanya seberapa dini pada manusia, sedini mungkin kita menerima pasien itu di depan mata kita harus segera intervensi untuk pemberian nutrisi, terutama dengan teknologi nano ini. Karena dengan teknologi nano ini, dia bekerja mempengaruhi modulasi dari sel-sel imun kita. Nah, mungkin perlu dilakukan riset lebih lanjut lagi yang lebih baik dengan titik waktu yang lebih banyak, dengan sampel yang lebih banyak untuk mendukung penelitian saya ini bahwa early nutrition itu sangat baik diberikan. Berdasarkan juga filosofi yang pernah disampaikan kepada saya oleh Prof. Sumitro dari Unipro, bahwa semua penyakit itu sebenarnya jawabannya adalah yin dan yang dan keseimbangan dari energi. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya energi yang kita berikan itu masuk ke dalam intrasel. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ana, terima kasih Pak Dekan. Ya. Ya, makasih. Kita teruskan dengan penanya ke-9, Dr. Asra Al-Fauzi, dokter, sarjana ekonomi, master manajemen, sudah syarat konsultan. Silakan. Terima kasih. Bang Atu Ake. Sebelumnya terima kasih Dr. Ana. Saya sangat setuju untuk ikut sebagai penyangga dalam yang satu ini. Sebenarnya saya jarang ketemu sama Dr. Ana ini, karena mungkin divisinya berbeda. Tapi saya kenal baik sama suaminya. Saya ingat terakhir mungkin ya, kalau nggak salah itu mungkin beberapa tahun yang lalu, mungkin Dr. Ana ini pernah sakit dulu, dirawat di ICU GBD kalau ingat ya. Saya waktu itu ditelepon sama Prof. Edi Rajo. Mungkin saat itu saya memeriksa beliau, mungkin Dr. Ana lupa ya. Mungkin masih kecil. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sehat ya. Karena waktu itu mungkin karena terlalu capek gitu saya bilang sama Prof. Edi, setelah itu teman-teman tidak apa-apa. Saya ada 2 pertanyaan sebenarnya, tapi yang komentar saya nomor 1 ini sudah jawab karena terkait dengan pemberian virgin olive oil yang tradisional itu ya, yang memang harus ini akan lebih baik kalau kita tidak bisa akan kemudian ya sederhana ya memperkuat penelitian ini. Sudah saya beri Maaf, Pak Dr. Joni bisa di-mute itunya. Buat di kontak Prof. langsung. Dr. Joni bisa di-mute? Dari sini aja. Bisa di situ. Ya, terus. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaan saya yang kedua adalah begini. Saya sempat memang melihat judulnya, tapi setelah membaca semua dari latar belakang sampai hasil, saya sangat tertarik. Jadi pendidikan ini sebenarnya sangat bagus dan novelty-nya luar biasa. Sesuai dengan program pemerintah ya, selama terkait di
hilirisasi program dan penelitian kita, maka perlu bagi saya akan meninjau dari segi apa yang namanya semacam filosofi, bukan medical surgery, medical entrepreneurship. Ya. Kalau saya lihat penelitian ini, judulnya itu saya sudah terbiasa sejak awal, gitu, ya. Cuma yang sering terjadi di tempat kita, yang mungkin di Indonesia juga adalah penelitian itu sering ditutup, gitu, selesai ditutup, gitu, sehingga tidak ada lanjutannya. Padahal konsep ini harus kita kembangkan sama-sama, dan itu memang perlu waktu dan tekad, gitu, sehingga penelitian ini bisa berkelanjutan. Ya. Yang saya tanyakan begini, sebenarnya benar Dr. Anna, inovasi apa yang Anda lakukan setelah ini, ya? Dan bagaimana strateginya? Karena begini, kalau hasil penelitian ini saya lihat semuanya cukup bagus, tapi kalau hanya memberikan value di kalangan kita, akademisi itu tidak. Yang sering terjadi adalah kita harus memberikan value ke komunitas yang besar. Nah, itu perlu karena tindakan entrepreneur juga, entrepreneurship yang besar yang kita harus punya sebagai ilmuwan, terutama dokter. Dan itu ingin saya tanyakan, apa inovasi selanjutnya dan bagaimana strateginya? Terima kasih. Terima kasih Dr. Asra Al-Fauzi, Dr. SEMM, SPCS, konsultan. Terima kasih untuk kenangan yang indah sebenarnya, Dok. Ya. Jadi dulu tapi sekarang tidak. Dulu kalau junior kan kerjanya memang berat. Waktu itu saya jatuh di kamar mandi karena habis jaga. Inovasi apa yang terbesit dalam hati saya ketika hasil riset ini selesai? Saya melihat gelar dari Dr. Asra itu ada gelar SE. Itu saya langsung cocok dengan saya, karena saya juga memiliki beberapa gerak dalam beberapa usaha kecil-kecilan. Jadi memang dokter itu selain klinisi, teacher, manager, sekarang harus ditambah dengan entrepreneur. Karena ada pesan dari salah seorang pembimbing saya, Prof. Hendy dan Dr. Anis dari FKF, Prof. Hendy dari ITB. Orang yang inovatif itu yang memiliki jiwa entrepreneur, baik itu dokter atau non dokter. Kalau yang non dokter, kalau tidak punya jiwa entrepreneur, nanti habis secara finansial dan ekonomi. Kalau sebagai dokter, mungkin seperti yang disampaikan oleh Dr. Asra. Inovasi, cita-cita saya setinggi langit, Dr. Asra, untuk menyemangati supaya selalu terus berinovasi. Tapi cita-cita yang terlalu tinggi langit itu nanti susah saya mewujudkannya. Jadi pada level yang sederhana, mohon maaf pada pimpinan sidang Prof. Sutoyo, ini hanya usul dan pendapat saya. Jadi saat ini dokter itu tidak hanya belajar fisiologi, tidak hanya belajar anatomi, Dr. Asra, tidak hanya belajar ilmu-ilmu yang selama ini yang sudah pakem dalam pendidikan dokter ini. Seorang dokter itu harus menguasai teknologi, karena kita ini sekarang menuju 4.0 atau sudah 4.0 menuju 5.0, dan dalam bayangan saya bahwa seorang dokter masa depan itu menerapi secara personalized medicine. Dan personalized medicine itu sangat berhubungan dengan perkembangan ilmu bioinformatika dan tentunya adalah perkembangan teknologi nano karena berhubungan dengan perilaku dari sel-sel makhluk hidup. Bayangan saya suatu saat, mimpi saya bahwa ilmu nano, wawasan mengenai nano itu harus sudah mulai dimasukkan pada mahasiswa kedokteran. Yang kedua, ilmu bioinformatika, mengapa saya menyampaikan ini? Karena hubungannya dengan riset secara komputasi, terasa. Kemudian dan berhubungan dengan database. Kelemahan negara kita ini kelihatannya, kalau saya tidak salah membaca, adalah mengenai database. Jadi kita tidak bisa bermain-main
secara teknologi, bioinformatika tentang fisiologi dari tubuh kita. Tapi saya sampaikan terima kasih kepada Prof. Nancy Margarita sebagai Ketua Nasdu. Saya diberi amanah beliau untuk ikut membimbing mahasiswa S1 yang tertarik dengan bioinformatika. Dan ternyata mahasiswa FK Unair ini, Dr. Azra, luar biasa. Mereka kalau sudah dikasih stimulus tentang teknologi, tik gitu langsung jalannya cepat, Dr. Azra. Bahkan dari 10 mahasiswa yang kita bimbing itu, manuskrip tentang bioinformatika sudah jadi. Jadi mungkin tapi perlu diperbaiki, dipoles, karena saya sendiri juga pada sampai titik ini saya masih belajar tentang bioinformatika. Bioinformatika itu akan pelajari tentang gen, DNA, dan prediksi dari respon berbagai macam terapi yang kita berikan. Apabila itu sudah masuk di universitas, di fakultas, mungkin sudah saatnya kita juga menggandeng atau membuat janji kontrak, apa istilahnya, dengan industri. Jadi industri harus masuk pada pusat-pusat pendidikan untuk ikut menyupport segala macam riset, dan mereka bertugas untuk segera merealisasikan hasil-hasil pemikiran di pusat-pusat pendidikan. Mungkin inovasi saya yang sederhana itu, mimpi saya adalah suatu saat mahasiswa Fakultas Kedokteran mungkin besok harus belajar tentang teknologi. Dr. Azra, terima kasih jawaban saya. Terima kasih Dr. Ana. Mungkin pesan memang sebaiknya Dr. Ana cari prototipe yang sama produk ini dibagikan ya, bahan lain, karena di situ bisa menilai nanti bagaimana posisi misalnya ada inovasi produk ini. Saya setuju mungkin memang yang disampaikan Dr. Ana. Faktornya juga memang kita harus dari Fakultas Kedokteran juga harus mengambil poin ini, karena tidak mungkin di peneliti kita itu kita langsung berhubungan dengan pihak ketiga. Itu memang sebaiknya ada tim tersendiri dari data yang bisa membangun mulai awal. Biasanya industri kalau tertarik dengan judul ini bisa membiayai si awal karena ya, jadi tidak usah takut nanti ada biaya. Kita harus bisa menjelaskan bahwa ini visinya ke depan akan berguna, dan itu memang harus ada pihak university atau fakultas yang mendukung secara legal dan perjanjian macam-macam. Itu saja pesan saya. Semoga sukses selanjutnya dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi saya menjawab saran daripada Dr. Ana sama Dr. Azra ya. Jadi tentang dokter itu harus juga punya jiwa entrepreneurship dan sebagainya tadi, tentang industri juga. Di FK ini di semester 6, semester 7 itu ada program elektif. Jadi bagaimana supaya mahasiswa FK tahu tentang entrepreneurship, maka mahasiswa FK ini bisa kita kirim ke Fakultas Ekonomi di UNER sudah, di situ selama sebulan. Kemudian tentang IT juga kita kirim ke ITB, sudah kita kerjakan. Juga di teknik IT sama di industri, di ITB juga. Jadi memang harapan kita bahwa mahasiswa FK ini lulusan memang harus lulusan yang sesuai dengan visinya, itu menjadi mahasiswa yang lulusan dokter yang inovatif, mandiri, ya unggul, dan itu memang demikian. Maka sebelum lulus kita ada program elektif, kita kirim ke Fakultas Ekonomi, ke Fakultas Hukum, Fakultas Antropologi, kemudian banyak fakultas yang kita anukan jadi untuk mereka belajar, termasuk yang di luar juga. Jadi memang harapan kita memang demikian. Terima kasih sarannya itu. Nanti bisa kita kerjakan semua itu. Ya, terima kasih. Kita teruskan dengan penyangga keempat, yaitu penyangga ke-10 itu Profesor Dr. Iketut Sudiana. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama-tama saya ucapkan selamat sama Dr. Ana. Ya, walaupun demikian cepat selesai, kadang-kadang kalau ke tempat saya sulit membedakan antara stres sama senyumnya. Oke, nah karena saya mengikuti dari awal, itu sudah banyak sekali pertanyaan yang saya berikan pada Dr. Ana. Nah, sekarang saya hanya meneruskan apa yang ditanyakan
oleh Prof. Irawan sama Dr. Joni. Ya. Jadi kalau kita lihat pada sepsis itu kan suatu uncontrolled inflammation ya. Jadi inflamasi yang tidak terkendali. Nah, tentunya pada sepsis itu akan terjadi disfusi endotel yang mengakibatkan terjadinya agregasi neutrofil pada vaskuler. Dan selanjutnya neutrofil inilah melepaskan berbagai enzim yang dapat menimbulkan berbagai kerusakan sistem organ. Nah, dalam hal ini Dr. Ana meneliti di dalam jaringan paru. Kerusakan di paru ditandai dengan pelepasan daripada sulfatan protein D. Nah, mohon itu dijelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, dalam proses regulasi ya, apabila terjadi rasio penurunan nitrik oksida pada sepsis, apakah ada kaitan dengan pengendalian inflamasi? Mohon dijelaskan. Dua itu saja. Terima kasih. Terima kasih pada Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Andes MSI. Terima kasih atas kesabaran Prof selama ini membimbing saya. Kapanpun saya datang kantor Prof dengan senyum menerangkan yang sabar, Prof, mulai dari awal tentang biomolekuler. Saya jawab pertanyaan nomor 1, Prof. Pada sepsis itu terjadi peningkatan dari ROS, di mana ROS itu akan mereduksi nitrik oxide. Fungsi dari nitrik oxide atau NO ini antara lain adalah untuk mencegah agregasi dari neutrofil di vaskuler. Oleh karena itu, bila nitrik oxide turun, maka akan terjadi agregasi neutrofil seperti gambaran dari pasien sepsis akibat COVID itu dari laboratorium dan klinis, gambaran neutrofil yang tinggi itu sangat jelas dan sangat nyata. Selain itu, pada sepsis terjadi peningkatan TNF-alpha, di mana TNF-alpha itu akan menginduksi endotel, mengekspresikan E-selektin sebagai adhesi molekul terhadap neutrofil. Tumpukan dari neutrofil ini yang dikatakan oleh Dr. Joni pada literatur terbaru disebutkan bahwa sebenarnya bukan ARDS, tetapi pembuntuan. Yang disebut pembuntuannya adalah karena adanya penumpukan neutrofil di mana-mana, Prof. Akan menyebabkan gangguan perfusi dari jaringan itu, kemudian jaringan akan rusak. Secara umum gambarannya adalah demikian. Kemudian pertanyaan nomor 2, apakah penurunan nitrik oxide pada sepsis ada kaitannya dengan pengendalian inflamasi? Apabila terjadi penurunan dari nitrik oxide, maka sisa dari arginin yang ada itu akan dirubah oleh arginase menjadi ornitin dan urea, Prof. Di mana ornitin ini akan mempengaruhi modulasi perubahan dari M1 menjadi M2. M2 ini yang salah satunya adalah ikut melepaskan IL-10 sebagai respon penekanan terhadap proinflamasi. Aktivitas dari arginase itu sendiri itu diinduce oleh hypoxia-inducible factor alpha 2, Prof. Di mana pada saat kita mengalami hipoksia jaringan iskemik, HIF ini akan sangat tinggi. Jadi sangat berkaitan bahwa penurunan nitrik oxide pada sepsis itu berkaitan dengan pengendalian dari inflamasi itu. Ya, terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara, makanya itu mungkin perlu dikaitkan nanti penelitian lebih lanjut rasio M1, M2 pada pemberian mikro tadi, nano ya. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, terima kasih Pak Ketut ya. Ya sekarang giliran saya, jadi saya ini sebenarnya sudah kenal lama sama Dr. Ana ini karena suaminya ini Dr. Bobi ini murid saya dulu, jadi saya sering ngajak operasi sama Dr. Bobi ini, jadi beliaunya sering bantu saya operasi, jadi ya kenal baik sama Dr. Ana, jadi sudah rasanya sudah
sudah tahu persis siapa Dr. Ana dan sudah tahu kemampuannya. Makanya beliaunya ini memang hebat sekali, bisa lulus tercepat. Sampai sekarang ingin tercepat di program S3 ini. Mungkin masih saya paling cepat lulusannya ya. Iya, jadi selamat Dr. Ana ya. Jadi saya ada sedikit pertanyaan aja bahwa di urologi juga ada sering menangani pasien-pasien yang namanya urosepsis itu. Sepsis kan sama, ya karena infeksi paru jadi urosepsis. Sebelum terjadi multi organ failure itu, biasanya kan ada fase-fasenya itu sampai terjadi multi organ failure. Jadi sebelum sampai ke situ, mestinya ini kira-kira bisa ya, jadi nano emulsi EVO ini bisa diberikan kepada pasien-pasien yang itu. Nanti kalau sudah ada penelitian sebelum sesudahnya ini ada penelitian yang bisa memberikan pada pasien-pasien yang kira-kira jangan sampai terjadi multi organ failure sebelum situ. Jadi bisa preventif supaya sepsisnya tidak semakin berat, kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira memungkinkan apa tidak itu. Jadi supaya pasien-pasien saya ini kan jelas urus sepsis kan mesti akhirnya terjadi multi organ failure. Sebelum sampai ke sana itu mungkin bisa diberikan ini ya, kira-kira. Ya, gimana? Kemungkinan gimana? Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Sutoyo, Dr. SPU, konsultan. Saya hormati. Urosepsis ini menarik, Prof, karena filosofinya, semoga saya tidak salah, Prof. Kalau semua pria, gitu, maaf Prof, bukan mengecilkan Prof. Semua pria akan mengalami fase degeneratif itu yang tidak ada yang orang tidak sakit prostat atau banyak sekali penyebab dari urosepsis. Kemudian seringkali pada orang tua, jarang sekali urosepsis ini pada muda yang saya baca. Sebelum terjadinya multiple organ failure, memang ada tanda-tanda klinis yang sudah tampak apabila pasien itu menuju ke arah sepsis, yang dulu kita sebut dengan systemic SIRS itu. Apabila tanda-tanda SIRS itu sudah tampak, menurut saya sangat ada kesempatan untuk mulai dimodulasi dari sel imunnya itu, supaya tidak jatuh dalam kondisi dysregulasi. Oleh karena itu, apabila saya ditanya apakah bisa diberikan pada fase itu, tentunya bisa, Prof, dengan monitor yang ketat dan ditambah dengan literatur riset dan riset untuk menentukan dosis yang pas untuk memodulasi sel dengan sediaan nano. Sebenarnya dari publikasi kami atas bimbingan dari Prof. Hedi dari ITB, karena kami sudah berhasil membuat, saya ikut belajar waktu itu, Prof, untuk menciptakan nanokurkumin. Nanokurkumin yang kami formulasi yang ditemukan itu akhirnya kerjasama dengan PT Kombivar. Saat ini beredar di pasaran dengan brand Hesandra. Ukuran dari nanokurkumin yang kami ciptakan itu sekitar 700 nano. Untuk memodulasi sistem imun ini dari berbagai literatur tentang nano, sangat dipengaruhi oleh particle size. Jadi particle size yang lebih kecil dari 40 nanometer itu sangat bisa memanipulasi dari TH1 dan teman-temannya. Kemudian yang di atas 100 nano itu bisa memodulasi dari sistem humoral dari tubuh. Dan itu beberapa literatur sudah mulai dibuktikan. Barangkali nanti apabila menunggu nano emulsi ini kita mungkin buat sediaan yang lebih bagus, dengan tadi seperti yang disampaikan dengan Prof, kita harus ada uji-uji pada fase berikutnya. Mungkin dengan sediaan yang sudah ada di pasaran yang kami ciptakan tentang nanokurkumin itu, Prof, mungkin barangkali bisa ya dijadikan salah satu riset uji klinis pada urosepsis. Ya, terima kasih.
Kemudian segera diciptakan tadi emulsi yang untuk menangani sepsis tadi itu ya. Terima kasih.